Miris sekali usai lihat pertemuan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dengan Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto. Ini dia info terkini Widya. Saya sudah sering pakai baju ini. Saya selalu pakai kemarin jalan-jalan ke honeymoon ke Korea bersama istri. Sampai dimarahin, kamu ngapain sih pakai gituan? Ya saya kan ngefans. Jujur, jadi muak rasanya usai putra bungsu presiden mengatakan dirinya sering memakai kaos bergambar Ketua Umum Gerindra karena ngefan. Ngefan katamu Mas Kaisang. Mestinya wartawan yang hadir bisa ngejar pertanyaan. Apa yang dijadikan indikator kenapa seorang Kaisang ngefan sama mantan capres gagal 2 kali itu? Coba dong, itu ditanyakan. Tidakkah ayahnya yang jadi presiden 2 periode ini membuktikan banyak hal? Apa yang sudah dilakukan Prabowo hingga dia ngefan? Apakah mampu datangkan investor Amerika? Apakah berhasil mengdealkan gelondoran dana ke berbagai usaha Mas Kaisang? Apakah karena mau gaet kakaknya jadi cawapres? Masa kita ngefan seseorang tanpa dasar? Apa yang disampaikan Mas Kaisang ini membuat publik menarik benang merah. Pasangan Prabowo Gibran hampir tak bisa dielakkan. Bisa jadi keputusan MK besok Senin bisa kita kira-kira mereka akan mengabulkan gugatan usia cawapres di bawah 40 tahun. Bila benar, miris sekali. Pak Jokowi yang mestinya bisa mengakhiri jabatan dengan baik, dengan nama yang harum, jelas tercoreng dengan ini semua. Tidakkah Mas Gibran dan Mas Kaisang mau berpikir sebentar saja apa yang bisa muncul di kepala masyarakat soal ini? Mengapa manuver jelang pendaftaran capres malah meluncur deras dari kedua putra presiden ini? Tidakkah kalian mau berhenti sejenak, refleksi, godaan kekuasaan itu Mas, bisa merontokkan nama baik ayah kalian yang dengan susah payah ditegakkan kesendiriannya. Dan pola kalian itu sama saja yang merusaknya kelak di kemudian hari. Sejatinya ini juga bukan sekedar jadi pendampingnya Pak Prabowo, bukan juga jabatan cawapres yang diraihnya sangat dini. Tetapi, tepatkah individu yang kalian pilih, yang kalian puja-puja itu? Apakah kalian tidak pernah mendengar bagaimana jejak ayah Prabowo, Pak Sumitro Joyo Hadikusumo? Atau usai Orde Baru runtuh, mengapa Prabowo harus tinggal 2 tahun di Jordania? Kemana kalian saat kampanye Pilpres 2014 dan 2019? Waktu ayah kalian diserang habis-habisan oleh kubu lawan dengan beragam tuduhan yang sangat keji. Kami bersyukur kalian tidak termakan provokasi. Kalian memaafkan para pemfitnah. Malah kalian tidak pernah mau melaporkan para penghina bapak kalian. Namun, bila ujungnya kemudian bergandengan bersama-sama untuk merebut kekuasaan, itu jelas-jelas keputusan yang keliru. Apakah itu otomatis menghapus dosa yang pernah dia lakukan? Tapak-tapak samar pasangan Prabowo Gibran mulai terlihat. Mulai dari Rakernas Alap-Alap Jokowi, Rakernas Samawi, dan hari ini Rakernas Projo. Semua menyuarakan nada sumbang yang sama, Gibran cawapres Prabowo. Ini bukan peristiwa yang tanpa settingan, ini juga bukanlah kebetulan semata, apalagi ini kehendak ilahi. Banyak yang kebetulan di dunia ini, tapi tidak dengan politik di Indonesia, tidak dengan Prabowo Gibran. Dan PDI Perjuangan, partai politik di mana bapak kalian selama ini berjuang, telah memberi kesempatan membuka ruang berekspresi, mempersilahkan berjuang bersama dengan proses dan waktu.
tidak dengan simsalabim langsung jadi cawapres. Tidak Mas, bukan begitu cara berpolitik di Indonesia. Kita harus menguji seseorang dengan apa yang mesti dilalui dan yang bisa dirasakan oleh rakyat. Peristiwa-peristiwa ini bukan layaknya bebek baris di pematang sawah yang hanya mengekor siapa yang di depan, berbelok-belok ujung, tongkat pemilik bebek mengarahkan ke kanan atau ke kiri. Jadilah elang yang berani terbang berkelana, melalui berbagai benua, mendera panas, hujan dan terik cuaca. Waspada ke bumi demi dapatkan mangsa. Peristiwa-peristiwa ini jelas mengarahkan perilaku oportunistik, di mana ada celah, disitulah kesempatan diambil, walaupun mengabaikan sorotan publik. Lalu apa makna Pak Jokowi bilang, ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu? Apakah selama ini yang disampaikan beliau hanya kamuflase atas ambisi anak-anaknya? Pak Jokowi, banyak loh yang kecewa pendukung Mbak, termasuk saya ini, membiarkan Mas Gibran ngancani Prabowo ke kontestasi tahun depan. Kami mendukung dan tidak ragu, Pak Jokowi bukan hanya punya niat baik, tapi juga tujuan yang luar biasa bagi kami, rakyat jelata seperti kami, Pak. Tapi kenapa malah untuk putra-putra tercinta tidak ditunjukkan mana kebaikan, mana jebakan, dan mana ambisi? Semoga anggapan saya ini keliru, dan kalaupun toh benar, maafkan kami Pak. Maafkan bila tidak akan memfasilitasi, apalagi mendukung perilaku politisi yang oportunistik. Bahkan itu meski anak-anak dari Pak Jokowi sendiri. Bapak juga akan kami lawan bila membiarkan diri jadi politisi oportunis. Misalnya memanfaatkan kekuatan politik, merubah konstitusi, memundurkan masa jabatan, atau malah menambah kekuasaan jadi 3 periode. Itu semua jelas bertentangan dengan kesepakatan yang ada, Pak. Hingga saat ini, keputusan-keputusan itu yang terbaik dan bila dilanggar, walaupun diterjang oleh orang yang kami cintai, tetap akan kami hentikan. Siapa yang meragukan bila ada deklarasi pasangan Prabowo Gibran, kemudian MK tidak mengabulkan batas usia cawapres bisa di bawah usia 40 tahun. Bukankah Ketua MK merupakan paman Gibran? Di Kasak Kusuk sudah santer terdengar, pengambilan suara MK sudah terjadi. Mengapa mesti diumumkan besok Senin? Adakah sesuatu yang sedang diperjualbelikan? Politik jelang akhir masa Pak Jokowi malah berseliweran dengan liar, bercampur mana informasi yang benar, mana hoax, mana yang valid, semua serba tidak jelas. Namun pernyataan Pak Jokowi dan kedua putranya jadi pembatas manakah informasi valid itu. Kita bersyukur Mas Bobi tidak ikut-ikutan dalam hal ini. Nggak kebayang. Seandainya Mas Bobi juga turut dalam permainan politik yang menjijikkan itu. Apa ekses dukungan keluarga Jokowi pada Prabowo Gibran? Legasi yang sudah dibangunnya selama ini bakal dilupakan begitu saja. Bagai ibarat kata panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Nyanyian demokrasi yang mengiringi Pilpres 2024 jadi amat menjijikkan. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam cerdas. Ini dia info terkini Widya